Oke teman-teman, mungkin kita mulai saja ya untuk workshopnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara yang sudah kita nantikan bersama, yaitu Workshop AI Agent Customer Service tanpa coding. Perkenalkan, saya Raihan Diaviari yang akan memandu jalannya workshop luar biasa pada hari ini. Senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan talenta-talenta digital masa depan dari Universitas Negeri Padang. Acara ini merupakan kolaborasi istimewa antara Literasi AI dengan Universitas Negeri Padang, yang bertujuan untuk membuka wawasan kita bahwa teknologi AI kini semakin mudah diakses, bahkan tanpa perlu keahlian coding yang mendalam. Yang kami hormati Bapak Dr. Asep Sujana Wahyuri, SSI MPD, selaku Direktur Kemahasiswaan dan alumni Universitas Negeri Padang. Yang kami banggakan pemateri utama kita, Kak Stefanus, serta seluruh panitia dari UNP, dan tentunya seluruh peserta workshop yang penuh semangat. Dan juga mungkin untuk Bapak Wiki Lohandri, yang sebagai perwakilan di sini dari UNP. Ya, Hadirin sekalian, untuk mengawali kegiatan kita dengan penuh berkah dan kelancaran, marilah kita sejenak menundukkan kepala dan berdoa sesuai dengan agama serta kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya, kami mengajak seluruh peserta dimanapun Anda berada saat ini untuk sejenak mengambil sikap sempurna sebagai bentuk penghormatan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, terima kasih hadirin. Hadirin disilakan untuk kembali ke posisi yang nyaman. Oke, baik hadirin sekalian, acara ini tentu tidak akan terlaksana tanpa dukungan penuh dari pihak universitas. Untuk itu, marilah kita dengarkan bersama kata sambutan yang akan disampaikan oleh, oleh Pak Wiki Lohandri dari Universitas Negeri Padang. oke. Terima kasih Mas Silakan, Pak. Rehan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih juga kepada tim literasi AI, terutama ke Mas Stefanus
Dan juga eh mohon maaf, ini saya wakilkan dulu Pak Asep. Dan terima kasih juga kepada Ketua UKIT Fitri Waldi, dan teristimewa untuk semua mahasiswa eh, mahasiswi Universitas Negeri Padang. Eh, Sekali lagi cukup kami sangat-sangat terima kasih kepada literasi AI karena eh, ini sangat cukup berarti untuk kami Universitas Negeri Padang untuk dalam pembinaan dan pengembangan SDM bagi mahasiswa kami gitu. Eh, Mungkin berharap di literasi AI ini bukan hanya kegiatan pertama gitu dan terakhir, tapi kegiatan yang diawalin dan tidak akan berhenti-henti gitu. Itu mungkin harapan dari Universitas Negeri Padang. Dan kepada mahasiswa, saya harapkan untuk serius dalam mengambil sikap untuk pemanfaatan ilmu yang di-sharing oleh Mas Stefanus nanti. Oh, dan permohonan maaf juga dari eh, pihak rektor belum bisa membersamai kegiatan kita, dan semoga dengan kegiatan yang lain mungkin untuk literasi AI kita buat kegiatannya offline ini. Semoga saja bisa, dan mungkin untuk apa, mahasiswa ini kayaknya udah nggak sabar nih dari pagi udah ada yang udah login tadi kayaknya. Udah ada jam 9 udah standby gitu kan. Mungkin Mas Stefanus juga udah nggak sabar juga ini. Pistolnya udah siap ditembakkan gitu. Oke, dengan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan AI Agent Workshop Literasi AI. Bismillahirrahmanirrahim, saya buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan literasi AI dimulai. Oke, Mas Rehan, mungkin itu saja Mas Rehan biar kita Mas Stefanus udah nggak sabar itu. Ah. Oke, Mas, makasih Mas. Oke, baik Pak Wiki. Terima kasih Pak atas sambutan dan pesan yang sangat memotivasi kami semua. Oke, mungkin selanjutnya kita dokumentasi dulu kali ya. Mungkin untuk teman-teman boleh on cam pakai untuk dan juga untuk memakai background Zoom yang sudah kami kirimkan mungkin. Oke. Sebentar. Oke. Masih banyak yang belum on cam nih. Mungkin teman-teman boleh on cam. Oke. Oke, kita mulai fotonya sekarang ya. Oke, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin jika ada yang mau tetap on cam boleh, tapi kalau mau off cam juga tidak apa-apa. Oke. Nah, hadirin sekalian, teman-teman, mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, siapa sih di balik acara keren ini? Mungkin buat sekarang ini waktunya kita buat lebih dekat berkenalan dengan literasi AI. Oke, Kak Stefanus boleh? Oke, terima kasih. Oke, jadi begini, mungkin teman-teman dan Bapak Ibu dosen di sini sering dengar atau bahkan ngerasain sendiri ada semacam kegelisahan baru di dunia kerja sekarang. Ada yang bilang mahasiswa sekarang lulus bukan cuma bersaing sama sesama manusia, tapi juga sama AI. Atau mungkin di kantor kita mulai melihat AI bisa ngerjain tugas-tugas kita seperti coding, riset, bikin laporan, bahkan ide marketing yang jauh lebih cepat dan tepat.
Wajar aja sih kalau kita jadi mikir kalau AI ini bakal menggantikan kita. Jadi rasa khawatir ini akan tergantikan oleh teknologi ini sebenarnya bukan hal baru gitu. Kalau kita tarik mundur ke tahun 90-an, saat komputer dan aplikasi seperti Microsoft Excel mulai masuk ke kantor-kantor menggantikan kertas, para akuntan dan staf yang jago menghitung mulai cemas pekerjaan mereka akan diambil oleh Excel dan Word. Dan ini mirip banget sama kondisi sekarang nih. Jadi coba deh tebak teman-teman. Di awal-awal era itu siapa sih yang gajinya paling tinggi dan paling dicari di kantor? Jawabannya itu adalah staf yang jago pakai Excel dan program komputer lainnya. Mereka memanfaatkan peluang itu dengan baik di era awal yang disebut early adopter gitu. Dan seperti setiap gelombang teknologi baru sebelumnya, selalu ada peluang emas di mana masa masa awal bagi mereka yang cepat belajar dan beradaptasi. Hari ini kita mungkin sedang memasuki gelombang baru yaitu era AI agent. Mereka yang menjadi early adopter biasanya yang paling duluan berhasil, mendapatkan peluang kerja lebih cepat, bayaran lebih tinggi, dan diakui karena skillnya masih langka dan dibutuhkan. Namun setelah masa itu lewat, skill yang dulunya jadi keunggulan berubah jadi standar, seperti menguasai Excel dulu jadi nilai tambah, sekarang itu jadi syarat minimum aja gitu. Hal ini akan terjadi sama dengan AI gitu. Bukan soal apakah AI akan menggantikan pekerjaan, tapi apakah kita bisa memanfaatkan peluang emas ini sebelum jadi standar minimum. Nah, disinilah literasi AI hadir sebagai partner belajar teman-teman dan Bapak Ibu dosen untuk menjadi early adopter di era AI agent. Bukan hanya jadi penonton, tapi ikut ambil peran dan manfaatnya. Di sini literasi AI adalah platform upskilling AI yang inklusif dan aplikatif. Seperti kita menyediakan workshop interaktif dan hands-on-nya, lalu ada e-course praktis yang langsung bisa dipakai, dan juga komunitas suportif dan terbuka untuk semua level. Harapannya teman-teman dan Bapak Ibu dosen tidak hanya siap menghadapi perubahan teknologi, tapi juga bisa membuka peluang baru dan termasuk peluang penghasilan dari pemanfaatan AI agent ini. Gitu. Karena pada akhirnya kami percaya satu hal, dan kami ingin teman-teman ingat ini baik-baik ya. Jadi AI itu tidak akan menggantikan kita, tapi seseorang yang menguasai AI pasti akan menggantikan kita. Gitu. Oke, mungkin Kak Stefanus boleh lanjut ke slide selanjutnya. Ya, sebentar ya. Ya. Oke, jadi selanjutnya kita ada kabar baik nih buat teman-teman UNP, khususnya untuk workshop kolaborasi ini. Kita juga mengadakan giveaway saldo e-wallet senilai Rp100.000 untuk 2 orang pemenang yang beruntung. Cara ikutannya gampang banget nih. Jadi kalian tinggal follow Instagram kami aja di @literasi_AI, lalu upload Instagram story tentang pengalaman kalian ikut workshop ini. Boleh cerita tentang keseruan, insight, atau kesan kalian. Dan juga jangan lupa tag @literasi_AI di story kamu supaya kami bisa lihat dan masukin kamu ke daftar peserta giveaway. Jadi jangan lupa ikut giveaway ini ya teman-teman. Oke, mungkin itu untuk giveaway-nya. Setelah ini mungkin langsung aja. eh, Pasti teman-teman udah nggak sabar kan bagaimana sih cara membuat sebuah AI agent untuk customer service? Apa saja rahasianya agar AI ini bisa bekerja efektif tanpa kita perlu menulis coding apapun? Jadi tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Stefanus, waktu dan layar kami persilahkan. Silakan Kak Stefanus. Oke, thank you Rehan. Mungkin sebelumnya perkenalkan ya, saya Stefanus, biasanya dipanggil Steph. Terima kasih banyak banget nih buat eh, Universitas Negeri Padang, khususnya Fakultas Teknik dan Sekolah Vokasi UNP. Pak Wiki juga terima kasih banyak Pak. Mungkin Pak Asep yang belum bisa join ya, atau kemarin infonya Pak Rektor juga belum bisa join ya. Tapi kami benar-benar sangat berterima kasih sekali untuk acara ini kita bisa bagikan, bisa sharing ke teman-teman ya. Semoga ke depannya Literasi AI dan Universitas Negeri Padang dapat bekerja sama lebih lagi untuk mendorong mahasiswa dalam meningkatkan skill praktis AI-nya.
Tuh. Dan sekali lagi terima kasih juga nih buat Pak Wiki yang saya hormati dan wajib nih kita banggakan ya. Yang selama ini di belakang layar teman-teman kita banyak diskusi terkait AI dan bagaimana kita bisa berkolaborasi nih untuk mahasiswa-mahasiswa UNP ke depannya. Dan akhirnya satu langkah kecil ini nih workshop hari ini tercapai juga nih. Bisa saya sebagai salah satu founder literasi AI bisa sharing lebih jauh terkait AI agent begitu. Oke, mungkin dari teman-teman kalau udah siap, apakah boleh reaction atau bisa komen siap atau bisa on mic gitu bilang siap gitu ya teman-teman ya, sambil saya siapkan satu. Oke, Siki. Oke, sip. Oke, udah siap semua ya teman-teman ya. Saya izin share screen. Mantap, pecah banget ya. Oke, teman-teman udah pada siap ya. Mungkin teman-teman bisa langsung aja buka browsernya. Buka browser terus ke Google, kita klik N8N terus enter aja. Terus di sini ada tulisan N8N Workflow Automation, bisa kita langsung ke webnya. Nah, nanti muncul seperti ini. Oke. Nah, mungkin sambil teman-teman buka dulu webnya, saya mau jelasin dikit ya terkait tools N8N ini. Jadi, buat yang baru dengar, N8 ini ibarat lem perekat yang bisa menghubungkan berbagai aplikasi gitu tanpa kita perlu coding sama sekali. Jadi kita bisa bikin sistem otomasi hanya dengan klik klik note saja. Contohnya sekarang di workshop kita hari ini agent untuk customer service cerdas. Nantinya kita akan sambungin Telegram buat Telegram untuk chat, terus sambungin lagi Gemini AI sebagai otaknya dan Google Sheets untuk nanti si AI-nya bisa narik data produk maupun informasi promo gitu. Nanti semuanya bisa diatur dalam satu alur kerja atau workflow sebutannya di N8N ini. Nah, sebenarnya N8N ini bisa kita install nih di laptop kita masing-masing dan gratis teman-teman. Tapi untuk workshop ini kita akan menggunakan N8N free trial 14 hari dari website resminya agar kita bisa fokus ke pembuatan AI customer-nya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang udah masuk webnya, kita langsung klik Get Started. Nanti kita daftar di sini. Mungkin di sini bakal agak lama ya, teman-teman. Kadang soalnya webnya kadang agak loading karena banyak yang akses. Nah, kalau misalnya teman-teman belum kebuka, bisa klik reload aja atau refresh. Nah, oke, mungkin ini juga jaringan saya. Saya izin untuk matikan video ya, teman-teman. Oke. Oke, dari teman-teman apakah udah muncul ada form registrasinya? Kalau udah muncul, kita langsung isi aja misalnya nama kita, terus company email ini teman-teman bisa masukkan aja email pakai Gmail. Di sini saya coba atau di sini saya pakai iCloud. Di sini confirm lagi. Kemudian password teman-teman. Kemudian di sini akun name kita ini nantinya bakal menjadi link untuk kita akses ke N8N kita. Di sini saya coba literasi AI UNP gitu. Kemudian kita bisa langsung klik start free 14 day trial. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang ngerasa kecepatan nih atau nggak ketinggalan boleh langsung
instruksi aja atau by chat aja infokan ketinggalannya di mana atau jika nanti ke depannya ada error bisa langsung infokan saya ya teman-teman. Oke, di sini masih registrasi ya. Oh, kok balik lagi? Oke, saya coba ulang. Oke, coba ulang. Registrasi INP. Oke, nextnya ini kita perlu isi beberapa pertanyaan. Pertama itu ukuran dari perusahaan kita, kita bisa isi only me aja. Terus timnya kita bisa mungkin bebas, mau IT, sales, anything. Teman-teman bisa langsung klik aja. Terus di sini describe your company bisa juga bebas. Di sini saya pilih edukasi. Kemudian itu kita di sini juga bebas. Ini nggak wajib teman-teman. Kita bisa pilih-pilih aja. Terus klik OK. Terus how did you hear about N8N? Mungkin kita event aja, terus submit. Oke. Sampai di sini, apakah teman-teman mengikuti? Bisa react atau on mic? Bagaimana untuk teman-teman yang lain? Oh, udah ya. Oke, sip. Oke, nah kalau udah sampai di sini, kita bisa langsung skip aja karena kita nggak perlu invite team member yang lain. Kita klik skip. Nah, setelah muncul di sini, kita tinggal klik Start Automation untuk masuk ke halaman workflow-nya. Tinggal klik aja. Oke. Nah, kita udah masuk nih teman-teman di halaman workflow utamanya kita. Di sini kira-kira tampilannya seperti ini karena untuk N8N versi cloud-nya mereka, di sini kita ada tulisan 14 hari trial. Kemudian di sini juga ada overview project-nya kita, terus ada admin panel dan lain-lain di sini. Teman-teman bisa abaikan dulu aja. Nah, yang pertama kali kita lakukan itu kita tinggal klik di sini adalah start from scratch untuk bikin workflow kosong. Kita tinggal klik aja. Nah, oke. Di sini kita udah di halaman workflow-nya kita. Nanti di sini kita bakal tambahin note-note yang diperlukan untuk kita bikin AI agent customer service-nya, teman-teman. Sampai di sini apakah ada yang ketinggalan, teman-teman? Atau ada yang belum bisa akses? Kalau ada, boleh langsung by chat aja atau on mic ya, teman-teman ya. Oke, udah pada sampai di bagian workflow, teman-teman. Bisa raise hand sambil saya cek. Atau mungkin karena biar saya nggak bolak-balik, teman-teman bisa on mic ya, teman-teman. Buat ngomong udah kah atau kalau ada yang ketinggalan ya. Udah Kak. Oke, thank you. Thank you. Oke, yang paling pertama itu kita bakal koneksiin ke Telegram ya, teman-teman. Pertama di sini kita klik dulu add first tab atau di sini atau enggak di samping kanan ini note panel kita bisa juga pakai tab, kita klik aja terus kita cari Telegram. Sudah? Kalau sudah, kita langsung aja klik Telegramnya di sini. Terus kita klik yang on message. On message di sini artinya ketika kita menerima chat Telegram, itu kita bakal ngapain next step-nya gitu. Di note pertama ini kita akan menerima chat dari Telegram gitu. Kita tinggal klik on message. Nah, setelah itu akan tampil untuk konfigurasi Telegramnya gitu. Aman ya sampai di sini teman-teman? Oke, kalau sudah aman di sini, yang pertama itu kita perlu kredensial untuk connect dengan Telegramnya. Di sini kita
create new credential. Nah, setelah itu kita perlu akses tokennya nih, teman-teman. Untuk dapetin akses tokennya, kita bakal masuk ke Telegram nih. Mungkin teman-teman bisa buka Telegramnya dulu. Kebetulan di sini udah saya siapin ya, teman-teman, Telegram. Bisa on mic atau react kalau udah masuk ke Telegram ya, teman-teman. Gimana? Apakah sudah? Saya tunggu sebentar ya. Oke, kalau udah kita ke menu search, terus kita cari bot father. Nah, bot fathernya yang ada tanda centang verified ini ya, teman-teman. Kita langsung klik aja. Setelah itu di bawah ini ada button start. Kita klik aja start. Nah, nanti bakal dikirimin chat bot father itu seperti ini kira-kira. Tuh. Di bot father Telegram ini untuk kita bikin bot Telegramnya, teman-teman. Nah, setelah itu kita tinggal klik yang new create bot aja. Kalau nggak kita bisa juga ketik garis miring new bot terus enter gitu. Setelah itu eh, bot fathernya bakal nanya nih, nama bot kita apa? Di sini saya akan tuliskan literasi AI underscore UNP underscore bot. Tuh. Oke, udah. Kita harus akhiran bot. Ini coba. Kalau enggak literasi AI underscore bot aja coba. Nah, oke. Nah, setelah kita masukkan namanya, kita bakal dapetin user token yang nantinya kita masukin ke N8N-nya. Sampai di sini apakah teman-teman udah dapet akses tokennya? Atau ada yang ketinggalan? Kalau kecepatan juga teman-teman boleh langsung aja raise hand atau boleh on mic ya, teman-teman. Oke, ada chat. Oke, dari Rehan. Oke, mungkin saya tunggu sebentar ya sampai saya ulang. Kita masuk ke bot father, ke Telegram, terus search bot father. Setelah itu kita chat garis miring new bot atau enggak di atas juga ada, tinggal kita klik garis miring new bot. Setelah itu bot fathernya bakal minta kita beri nama botnya. Di sini saya pakai literasi AI underscore bot. Ya, ada yang on mic? Oh enggak ya. Kemudian kita bakal dikasih akses HTTP API-nya gitu. Nanti bisa tinggal kita copy aja. Kita lanjut dulu ya, teman-teman ya. Kita copy aja aksesnya, kita balik lagi ke N8N kita di akses tokennya. Cara akses tokennya mungkin saya keluar dulu. Ini coba saya keluar lagi. Nah, di sini udah ada Telegram trigger tapi masih X. Kita double klik aja. Terus kita select credential di sini. Terus create new credential. Setelah itu akses tokennya kita isi dengan token yang didapat dari Telegram. Setelah itu kita klik save. Oke, sudah sukses untuk menyimpan tokennya gitu, dan koneksinya juga sudah sukses, teman-teman. Gitu. Dan trigger di sini adalah message. Trigger di sini message artinya ketika ada chat yang masuk, node Telegram ini akan tertrigger atau akan menerima pesannya, teman-teman. Nah, kalau di sini kita coba, di sini saya coba ya. Pertama itu kita coba klik execute step dulu. Sebentar. Nah, setelah itu coba kita ke botnya kita.
literasi AI bot di Telegram. Kita klik saja untuk chat, terus kita start. Terus saya klik halo Kak bot. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sebelah kiri tadi itu adalah inputnya dan sebelah kanan ini adalah outputnya. Tuh. Di outputnya tadi itu ada bisa kita lihat bahwa ada chat masuk dari ID apa, terus nama saya, username saya, terus di sini juga ada saya mencet start gitu. Kalau teman-teman lihat di sini pertama saya start dulu gitu. Nah, ketika saya klik execute step lagi, dia muncul nih teksnya, halo Kak Bot, sesuai dengan yang saya balas di Telegramnya gitu. Yang saya chat di Telegramnya gitu. So far dari teman-teman apakah ada kendala atau ada pertanyaan? Feel free banget ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan langsung aja. Oke, mungkin saya lanjut ya teman-teman. Oh, ada Ankerta Hydra. Ini raise hand. Oke, izin bertanya, Kak. Boleh? Apakah penerapannya hanya untuk Telegram atau bisa ke aplikasi lain seperti WhatsApp, Kak? Oh, enggak. Bukan cuma Telegram. Bisa WhatsApp, bisa IG. Intinya semua yang ada akses API-nya gitu. Hmm. Ya, mungkin bertanya-tanya juga ya, kenapa sih kok kita di sini workshop hari ini kita pakai Telegram gitu. Nah, pertama, di sini kan kita satu kampus UNP ya, dan rata-rata mungkin masih agak bingung nih, gimana sih caranya akses API dan lain-lain gitu. Dan yang paling mudah itu sekarang cara aksesnya itu untuk Telegram dan gratis gitu. Untuk WhatsApp apakah bisa? Bisa banget. Justru untuk bisnis kan banyak kan di WhatsApp nih. Karena kebetulan untuk konfigurasi API WhatsApp itu agak ribet dan makan waktu. Mungkin untuk workshop hari ini kita fokuskan di Telegram dulu agar teman-teman mengerti dulu nih flow-nya, alurnya seperti apa gitu. Ketika teman-teman udah mulai paham, nanti teman-teman bisa untuk cobain dengan WhatsApp atau chat yang lainnya gitu. Oh ya, mungkin sebagai tambahan informasi juga ya teman-teman, kita juga nanti bakal hari ini bakal launching komunitas Discord di Discord komunitas literasi AI dan di sana juga bakal banyak sharing tutorial misalnya cara koneksiin ke Telegram, koneksiin ke WhatsApp dan lain-lainnya teman-teman. Nanti bakal diinfokan juga di akhir terkait komunitasnya begitu. Oke, ada pertanyaan lain atau bisa kita lanjut? Mungkin kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Oke, next step-nya itu langsung kita tambahin AI agent-nya atau otak dari customer service-nya ini. Di sini kita bisa langsung klik di sini, klik plus, terus di sini kita bisa klik AI agent. Setelah itu kita klik saja AI agent di sini. Nah, dia langsung muncul di sini ya teman-teman, tapi saya close dulu. Nah, di ini tampilan AI agent-nya masih merah karena belum kita konfigurasi. Nah, di sini ada perlu kita tambahin chat modelnya. Chat model di sini bisa Google Gemini, bisa ChatGPT atau GPT. Oke, ada pertanyaan. Oh, enggak. Ada Fauzi dari event Telegramnya. Oh, oke. Oke, Fauzi. Mungkin boleh on mic ya, Fauzi. Ketinggalannya sampai mana? Boleh on mic? Permisi Bang, ini pas mau baru masukin dari akun Telegram, terus kan ada masukan message tuh. Nah setelah itu kan di execute step tuh. Oh Nah iya. setelah itu gimana tuh untuk full event Telegram Oke, tuh? untuk kredensialnya udah bisa ya? Kredensialnya Telegram akun Kak? Ya, udah ya Telegram account. Oke, artinya udah Udah. bisa. Oke, terus kita tinggal klik execute step. Oke, sebentar ya. Mungkin bisa. Di sini, oh karena masih N8N-nya jadi error. Di sini saya
nonaktifkan dulu. Di sini kita execute step, terus di sini listening, kita masuk ke Telegram kita, tadi bot father ya. Nah, di bot father ini kan setelah kita dapetin API key-nya, kita bisa ke botnya kita, literasi AI bot gitu, sesuai namanya di sini ya teman-teman, t.me slash kita klik aja. Terus kalau yang belum start itu bisa slash start. Itu. Nah, di sini karena sudah saya start, saya bisa langsung chat botnya. Di sini saya coba chat lagi. Hai Kak. Terus kita balik ke N8N kita. Udah ada chat yang masuk, teksnya itu Hai Kak. Gitu. Gimana, Mas Fauzi? Oke Kak, oke. Makasih Oh, Kak. udah ya. Oke, sip. Udah Kita Kak. lanjut ya, teman-teman ya. Oke, tadi kita udah bikin, nambahin node AI agent-nya. Di sini saya aktifkan dulu. Yang pertama itu chat model. Kita nantinya bisa isiin banyak chat model, Anthropic, terus ada DeepSeek, Google Gemini, Grok, dan lain-lainnya sampai OpenAI untuk yang ChatGPT. Tapi hari ini kita fokusnya akan pakai Google Gemini. Kenapa Google Gemini? Karena akses API-nya pertama yang paling gampang kita dapetin dan secara free trial-nya itu yang paling banyak gitu. Jadi kita bakal pakai Google Gemini ya teman-teman. Caranya gampang banget. Kita langsung dari chat model ini kita klik plus. Setelah itu kita ketik aja Gemini. Nah, di sini ada Google Gemini chat model. Kita tinggal klik aja. Nanti dia bakal muncul di sini Google Gemini chat model. Gitu. Terus kita double klik lagi. Nah, muncul di sini. Perlu kredensialnya. Nah, di sini sama kayak tadi, kita klik create new credential, tapi kita perlu API key-nya buat ngisinya, sama kayak Telegram. Nah, kali ini kita bakal ke Google AI Studio. Di sini saya udah search, mungkin kita bikin lagi ya, dari awal, google.com. Nah, di Google kita tinggal search aja Google AI Studio. Nah, di sini ada Get Your Developer API Key, atau enggak Google AI Studio di sini. Ini karena iklan takutnya nggak muncul di teman-teman. Nah, kita bisa masuk aja ke aistudio.google.com. Kita klik aja. Di, di sini kita pakai akun Gmail-nya kita ya, teman-teman. Oke, so far apakah ada yang kelewat atau ada yang perlu saya ulangi, teman-teman? Kalau enggak, teman-teman bisa raise hand, on mic, atau enggak kasih reaction, biar saya tahu nih, saya bisa atau bisa lanjut. Saya tunggu sebentar ya. Oke, Rian, oke. Oke, kalau kita udah masuk ke AI Studio-nya, nanti pertama kita bakal ngeklik konsennya dulu. Nah, yang di bawah nggak perlu diklik, karena kalau kita klik di sini, kita bakal nerima email-email untuk update ataupun offers. Dan untuk menurut saya sih nggak terlalu penting ya, malah emailnya nanti banyak spamnya gitu, kebanyakan di inbox-nya kita. Setelah kita klik I consent, terus kita klik accept, I accept di sini. Oke, setelah itu kita ke bagian kiri bawah ada tulisan Get API Key. Kita klik aja. Gitu. Nanti muncul kayak gini. Aman ya teman-teman? So far? Oke, kalau aman mungkin kita langsung klik di bagian kanan atas ada Create API Key. Sorry. Nah, nanti muncul Generating API Key.
Oke, setelah itu muncul nih teman-teman. Angka-angka acak, tinggal kita klik copy aja. Setelah klik copy, kita balik ke N8N kita, workflow-nya kita. Terus kita isi ke API key. Kita kopikan saja. Setelah itu kita tinggal klik save. Nah, oke. Connection tested successfully. Dan artinya kita udah terkoneksi ke Gemini AI-nya. Gitu. Di sini kredensial yang tadi kita isi. Kemudian di sini nama modelnya. Di sini sebenarnya banyak model Gemini. Tapi kita pakai yang Gemini 2.5 Flash saja. Gitu. Default dari bawaan Google Gemini-nya. Gitu. Nah, next-nya itu kita akan pakai atau kita akan konfigurasi memorinya, teman-teman. Nah, kita tinggal klik saja. Di sini kita pakai simple memory. Tinggal klik, nanti bakal muncul. Munculnya seperti ini. Simple memory. Simple memory itu apa sih? Simpelnya gini, teman-teman. Simple memory itu adalah untuk menyimpan history chat-chat yang pernah kita chat ke AI agent-nya atau ke Google Gemini-nya di sini, teman-teman. Tujuannya biar mereka ingat konteksnya. Sebelumnya kita pernah nanya apa, kita pernah ngasih tahu informasi apa, begitu, teman-teman. Agar si Google Gemini-nya bisa ingat, lalu kalau diperlukan mereka ngebales sesuai dengan informasi yang pernah kita berikan atau telah si AI dapatkan, gitu. Nah, untuk konfigurasinya, kita masuk ke Simple Memory. Kemudian untuk session ID-nya ini kita pilih yang define below, kita klik, terus pilih define below. Nah, untuk key-nya itu kita pakai chat ID di sini. Di sini ada input Telegram-nya dari kita yang chat-nya kita udah masuk. Chat ID-nya kita klik, terus kita tarik ke key. Nah, gitu. Nanti otomatis akan muncul json.message.chat.id. Di sini warna hijau, dan di sini ada inputnya, outputnya sesuai nih. Di belakangnya 9701 sesuai dengan di sini. Nah, key di sini apa? Key di sini adalah key dari chatnya kita atau chatnya user. Jadi, memori ini akan menyimpan semua history chat dari misalnya chat dari saya gitu. Chat dari Stefanus Hermawan gitu. Nah, kemudian ini warna hijau ya teman-teman. Tapi kalau misalnya dia ada error, misalnya ID di sini saya hapus, nah dia bakal muncul warna merah dan tulisannya undefined. Itu artinya key-nya ini tidak ditemukan gitu teman-teman. Oke, kita klik balikin dulu jadi hijau. Terus di bawah ini ada context window length. Context window length ini adalah simpelnya seberapa banyak chat yang bakal diingat sama si AI agent-nya. Di sini defaultnya 5, tapi kita taruh aja 100 ya teman-teman. Biar chat yang lumayan panjang nih, tanya jawab terkait mungkin promosi atau produk nantinya bisa diingat gitu. Nah, setelah itu udah selesai. Kita kembali lagi. Nah, untuk AI-nya kita udah konfigurasi, untuk memorinya juga udah kita konfigurasi, tapi AI agent-nya belum kita konfigurasi nih teman-teman. Kita klik dulu AI agent-nya. Oh, mungkin so far ada pertanyaan nggak teman-teman? Atau ada yang kelewat? Atau bisa lanjut? Kalau bisa lanjut, mungkin teman-teman bisa kirim chat aja lanjut gitu. Gimana? Oke, syarah lanjut. Yang lain gimana nih teman-teman? Cuman syarah kah yang ngikutin? Yang lain gimana? Oke, Taufik lanjut. Siap. Fauzi lanjut. Oke. Kita lanjut ya teman-teman. Mantap, Laurencia. Oke, Ray. Mantap. Oke, kita klik AI agent-nya. Kemudian di sini ada source of prompt-nya. Kita klik yang define below. Gitu. Nanti akan muncul prompt user message. Prompt user message ini apa sih? Prompt user message ini adalah chat yang kita bakal
kirim ke AI agent-nya. Atau enggak kalau misalnya di ChatGPT atau Gemini, itu yang kita input. Misalnya mau nanya apa sih AI agent itu, atau apa sih literasi AI itu, teman-teman. Nah, di sini, di sebelah itu udah ada inputnya kan, yang dari Telegram kita coba cari untuk teksnya di sini adalah Haika gitu. Nanti si AI agent-nya bakal nerima inputan adalah Haika gitu. Ini teksnya kita define, kita drop, oke, JSON text gitu, teman-teman. Sudah, ini adalah prompt usernya ya, atau inputannya. Nah, setelah itu kita bakal nge-setting atau nge-training si AI agent-nya. Training di sini kita masukin dalam bentuk teks ya. Pertama itu kita di bawah ada option, terus kita tambah add option, kita tambahin system message, klik aja. Nah, di sini bakal ada box untuk tulisannya. Bisa kita perbesar di sini, teman-teman. Wait, susah ya dikliknya, bisa diperbesar. Gitu. Oke, untuk isi system message ini saya udah siapin dokumen di Google Docs. Wait, ini agak ganggu nih. Bentar. Nah, di sistem prompt ini, mungkin Rehan juga boleh bantu kirim ya, Rehan, untuk link sistem prompt sama informasi Google Sheets-nya. Oke, baik, sebentar ya, teman-teman. Ya. Oh, kebetulan ada nih. Oke, saya kirimin lagi. Nah, saya barusan ada ngirimin link Google Sheets dan link sistem prompt. Untuk yang Google Sheets itu nanti coba kita bisa masuk ke sistem prompt-nya dulu ya, teman-teman. Nanti kalau udah masuk ke Google Sheets-nya itu tampilannya bakal kayak gini. Ini yang bakal nanti masuk ke sistem prompt-nya. Nah, ini teks yang bakal kita copy ke sistem prompt. Di sini saya nulisin sistem prompt-nya kayak gini. Kamu adalah AI Customer Service untuk toko handphone bernama Gadget Center. Gaya bicaramu ramah, sopan, dan meyakinkan seperti admin toko yang profesional dan membantu. Ini kira-kira kalau di awal ini kita step personanya dulu, profile si AI agent-nya itu seperti apa. Kita infoin AI agent-nya itu apa sih? Nah, dia adalah AI customer untuk toko handphone dan nama tokonya gitu. Kemudian kita infokan juga AI agent ini gaya bicaranya kayak gimana gitu. Kemudian di sini juga infokan gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh calon pembeli gitu. Terus di sini kedua kita infokan juga tugasnya, teman-teman. Mungkin kalau ini kita training si AI agent-nya by text, kita masukin ke sistem prompt, tapi kalau misalnya dicontohin kayak real life, ada mungkin karyawan baru, customer service baru, kita kasih training, kita briefing dulu gitu. Kamu tuh adalah customer service untuk toko kita namanya Gadget Center. Terus kamu harus bicaranya sopan ya, ramah ya, terus profesional gitu, ngebantu gitu. Terus bisa jelasin pakai bahasa yang mudah dipahamin orang tua, anak kecil gitu. Terus tugas kamu tuh cek ketersediaan HP. Nah, sama dengan AI agent di sini bedanya kita hanya masukin teksnya aja gitu. Di sini juga kita infoin data dan produk promo tersedia di Google Sheets yang sudah terhubung. Jawabanmu harus berdasarkan data tersebut gitu. Nah, di sini kita infokan kalau si AI agent-nya ini nanti akan terhubung ke Google Sheets gitu. Nah, di sini juga kita udah state jika user menanyakan HP tertentu bisa cek nama HP di database di Google Sheets. Jika tersedia bla 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 bla, kemudian di sini juga kita ada minta infokan kalau ada promo, terus akhiri dengan ajakan lanjut. Terus di sini juga kita kasih constraint ya, teman-teman. Tujuannya itu agar ketika si AI agent-nya itu nggak paham atau di luar konteks yang udah kita ajarkan atau di luar sistem prompt, kita bisa minta dia respon dengan baik gitu. Kan kadang ada tuh orang tahu, oh ini AI agent nih, mungkin selain
kita bisa nanya info HP, kita bisa nanya yang lain kayak ChatGPT gitu. Oke, dari sistem prom ini apakah ada pertanyaan teman-teman? Mungkin saya sambil izin minum ya. Ada pertanyaan nggak? Atau bisa kita lanjut? Mungkin kita lanjut aja dulu ya. Lanjutnya kita tinggal copy, Ctrl A terus Ctrl C, kita masukkan ke sistem prompt, pastekan saja. Sorry, ini belum ke copy. Oke, oke, udah kita copy di sini sistem prompt-nya. Setelah itu udah, nah workflow-nya udah berhasil. Di sini mungkin kita coba dulu ya, kita jalankan workflow-nya. Mungkin di sini kita bisa coba aktifkan. Terus langsung aja klik edit. Kenapa? Oh, oke. Mungkin di sini kita langsung coba aja ya. Ketika udah aktif, kita coba untuk chat apakah menerima. Kalau Kak ada ini dengan siapa ya? Nah, kita coba ya. Dengan siapa? Terus kok belum masuk ya? Karena kita coba execute workflow. Nah, udah berjalan. Coba kita cek outputnya. Kan inputnya itu tadi, halo Kak, ini dengan siapa ya? Gitu. Nah, ini hasil dari si AI agent-nya, Mbak ada balasannya, Hai, halo Kak, saya dengan AI Customer Service dari Gadget Center, toko handphone pilihan Kakak. Senang sekali bisa membantu Kakak hari ini. Ada yang bisa saya bantu terkait handphone impian atau promo menarik kami, jangan sungkan bertanya ya Kak. Gitu teman-teman. Artinya si AI agent ini udah bisa ngebales nih. Dan udah eh, bisa paham kalau dia itu AI Customer Service dari Gadget Center. Tapi kita belum bisa mengirimkan kembali ke chat Telegram tadi. Gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kita langsung aja klik di sini, new item, kita klik lagi Telegram. Kemudian di sini kita cari yang send chat, send a text message di sini teman-teman. Tinggal klik aja, gitu. Nah, setelah itu, karena kita pertama udah setup kredensial Telegramnya, kita udah otomatis Telegram account di sini. Kemudian resource-nya adalah kita kirim chat. Operation-nya itu kita send message. Nah, kalau teman-teman mau ulik di sini banyak nih. Kita bisa delete chat, edit message. Tapi untuk yang saat ini kita send message dulu ya. Nah, untuk chat ID-nya itu, kita bisa di sini ada Telegram trigger, kita klik. Chat ID di sini, kita tarik aja. Tuh. Terus teksnya ini bukan teks dari Telegram ya, tapi output dari AI agent-nya gitu. Coba kita tarik. Oke. Nah, ini muncul nih. Terus udah selesai, kita coba execute. Oke, udah terkirim, kita cek Telegram kita. Nah, udah. Halo Kak, saya adalah customer service bla 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 sesuai dengan outputnya si AI agent tadi. Nah, tapi di sini ada nih, this message was sent automatically with N8N. Mungkin agak ngeganggu ya, coba kita setting dengan cara di di send text message-nya, kita double klik, terus di bawah itu ada additional field, kita nambah add field aja, terus di append N8N attribution, setelah muncul kita disable aja, gitu. Oke, sampai di sini teman-teman udah bisa. Oke, ada pertanyaan mungkin ya. Oh, enggak, reminder. Jika ada pertanyaan bisa, oke, sip, thank you, Raihan.
Oke, so far ada pertanyaan nggak teman-teman? Atau ada yang ketinggalan? Boleh info aja ya langsung ya. Atau yang udah so far udah ngikutin sampai terakhir ngirim chat ke Telegram, boleh chat atau kasih reaction, bilang udah gitu. Mungkin jaringan saya udah mulai better, saya bisa on cam ya. Oke, Fauzi, boleh langsung on mic ya, Fauzi? Gimana? Oke Kak, mau nanya ini execute pas saya mau execute step. Nah, itu ada pemberitahuan deactive workflow to execute because of limitation in Telegram trigger R8N can listen for test execution itu gimana tuh Kak? Boleh share screen nggak biar saya bantu? Sambil nunggu teman-teman yang lain. eh, Terus Share screen aja nggak apa-apa. Kita belajar bareng. gimana Kak? Oke, udah saya allow share screen-nya. Udah gitu kan Kak? Oke, Nah, ini pas mau di execute. Nah, ini Kak. oke, boleh balik ke workflow-nya nggak? Keluar dulu aja. Klik klik aja di selain, ya, oke. Oke, aktifnya itu dimatiin dulu aja. Ya, oke, balik lagi ke send a text message. Note-nya klik aja. Nah, coba klik execute step. Oke, Oh, coba cek. Harusnya udah masuk ya notifikasi. oke. Terus ini Kak. Oke, sama-sama. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Dari teman-teman lain gimana nih? Ataukah ada yang error? Ataukah ada yang bingung? Atau ada pertanyaan? Kalau bisa lanjut, boleh langsung chat aja lanjut. Atau kalau ada pertanyaan bisa langsung raise hand on mic. Bisa lanjut teman-teman? Oke, Zaki lanjut. Oke. Oh ya teman-teman, mungkin buat yang tadi ada info giveaway ya teman-teman. Jangan lupa, gampang aja mungkin teman-teman bisa foto aja kita lagi workshop kayak gini atau video. Boleh teman-teman isi captionnya. Mungkin kesan teman-teman atau keseruan teman-teman hari ini. Jangan lupa juga tag literasi AI ya teman-teman. Lumayan tuh. Totalnya 100.000 bisa kirim ke e-wallet kayak OVO, GoPay, atau enggak juga bisa transfer ke rekening bank teman-teman gitu. Lumayan buat ngopi gitu. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya teman-teman. Nah, setelah si AI agentnya ini udah bisa nerima chat, udah bisa ngirim chat juga, dan kita udah set juga otaknya itu pakai Gemini dan bisa nyimpen memori. Di sini kita nambahin tools buat akses ke Google Sheets-nya nanti, yang udah saya kirimkan linknya tadi gitu. Ini tinggal kita klik tools. Di sini kita cari Google Sheets. Nah, akan muncul Google Sheets Tool. Kita klik aja. Nah, setelah itu bakal muncul lagi seperti ini. Kita perlu setup kredensialnya. Nah, cara setup kredensialnya, yang pertama, kita itu harus ke Google Console dulu, teman-teman. Di sini kita ke Google Console. Tinggal di googling aja. Nanti muncul ada Google Cloud Console, diklik aja. Ini kita pakai akun Gmail-nya kita ya, teman-teman. Klik aja. Nah, terus kalau ada muncul seperti ini, term of service-nya kita agree. Terus untuk email update,
saya nggak penting. Di bawah udah ada agree dan continue, kita langsung klik aja agree dan continue. Oke, sampai sini apakah bisa mengikuti teman-teman? Info aja, chat lanjut kalau bisa kita lanjut ya. Sambil saya tunggu nih. Kalau kecepatan juga boleh langsung info ya teman-teman, ketinggalannya di mana. Oke, Fauzi udah bisa lanjut. Yang lain gimana teman-teman? Kita ada berapa? Ada 50-an peserta nih. Ada 48 peserta. Oke, Vanessa lanjut. Yang lain gimana? Oke, Vivi Amanda, siap. Ahmad Rafli. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Pas udah di sini kita tinggal cari aja Google Sheets. Nanti muncul tulisannya Google Sheets API. Kita klik aja. Oke, udah sampai di sini. Tampilannya bakal kayak gini, Google Sheets API. Kita klik Enable. Kita tunggu aja. Di sini ada tombol Enable, kita klik aja. Nanti dia bakal loading untuk aktifkan API Google Sheets-nya. Oke, dia lagi loading. Tunggu sebentar. Oke, harusnya di sini Google Sheets API-nya udah siap ya, teman-teman. Oke, setelah itu kita yang kedua search lagi di atas. Kita cari Google Drive. Sama Google Drive API, kita klik lagi. Terus muncul di sini Google Drive API, kita klik Enable lagi. Nah, kenapa sih kita perlu aktifin Google Drive API, bukan cuma Google Sheets? Nah, tujuannya seperti ini, teman-teman. Untuk layanan Google Cloud ini, cara kita akses ke Google Sheets itu adalah dengan cara kita mengakses ke Google Drive-nya dulu. Jadi Google Sheets-nya kita itu ada di Google Drive. Jadi kita harus akses Google Drive, baru kita bisa akses ke Google Sheets-nya, teman-teman. Gitu. Nah, setelah teraktivasi, kita bisa ke all out consent screen ini, teman-teman. Kita tinggal klik aja. Terus kita klik Get Started. Nah, di sini kita bisa isi app information-nya. Mungkin di sini saya isi literasi AI UNP. Gitu. Ini namanya bisa bebas ya, teman-teman. Atau mau isi bot Telegram atau AI agent, bebas, teman-teman. Setelah itu, user support name kita isi sesuai aja dengan email kita. Di sini saya pakai main in motion HQ itu saya baru bikin biar kita bisa sama-sama bareng lagi buat konfigurasinya. Setelah itu kita klik next. Audiensnya itu kita eksternal. Tujuannya karena kita aksesnya itu pakai N8N dan itu di luar dari layanan Google Cloud. Makanya kita pilih eksternal. Setelah itu kita klik next. Kontak information-nya bisa kita isi sama. Di sini saya copy aja ya. Kontak information sama. Nama kontak dari Google-nya kita. Kemudian kita next. Setelah itu kita klik I agree to Google API Services. Agree, terus kita continue. Setelah itu kita klik create. Kita nunggu processing. Oke, di sini udah selesai. Dari teman-teman ada yang ketinggalan atau ada pertanyaan? Atau kita bisa lanjut lagi? Boleh bantu untuk infoin ya teman-teman ya, biar saya tahu nih. Teman-teman bisa ngikutin dengan baik.
Mungkin kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Lanjut dulu di sini kita nambahin create OAuth client, klik aja. Terus di sini kita pilih type-nya itu web application. Terus nama webnya ini web client 1, oke, nggak masalah. Atau enggak kita bisa ubah li.unp. Di sini kita bisa isi namanya bebas. Kemudian kita klik create aja. Gitu. Nah, client ID ini udah ada, tapi kita di sini kita biarin dulu aja ya. Dan next-nya kita bisa balik ke N8N workflow-nya. Nah, di N8N workflow-nya ini, kita tinggal klik sign in with Google. Klik, terus nanti bakal muncul untuk kita login ke Google. Agak lama ya. Oke, kita klik aja login seperti biasa. Klik akun kita, terus kita select all. Terus di bawah kita klik continue. Oke, connection sukses. Window-nya akan close otomatis. Oke, nah setelah itu kita balik ke workflow dan ada tulisan account connected. Nah, di sini juga udah otomatis tersimpan. Tuh, di sini ada button sign in lagi apabila kita mau reconnect gitu. Tapi di sini udah terkoneksi ya, teman-teman. Kita bisa keluar. So far gimana? Bisa kita lanjut? Bisa chat lagi ya, teman-teman. Bisa chat oke gas mungkin. Oke, lanjut. Oke, saya nunggu beberapa dulu ya, teman-teman ya. Gimana teman-teman yang lain? Oke, gas. Rehan ngikutin juga ya. Oke, yang lain gimana nih? Jangan malu buat bertanya ya, teman-teman. For your information, workshop ini khusus buat mahasiswa UNP itu gratis, tapi untuk orang di luar yang tidak berkolaborasi, ini workshop berbayar, teman-teman. Harganya 300-an ribu, teman-teman. Jadi sayang banget nih kalau teman-teman cuma datang buat lihat doang terus dapat sertifikatnya, teman-teman. Tapi ilmunya nggak dapat. Oke, mulai banyak nih. Oke, kita lanjut dulu ya, teman-teman ya. Oke, di Google Sheets ini artinya kita udah connect semua nih. Udah selesai untuk kredensialnya. Terus tools-nya ini kita set automatically aja. Oh ya, sebelum ke sana mungkin teman-teman ke link Google Sheets tadi dulu aja. Oh, udah ada beberapa nih di sini. Teman-teman bisa lihat di sini saya udah bikinin data dummy untuk produknya, terus ada promonya, teman-teman. Nah, di sini udah ada nama produknya, detailnya, spesifikasi, dan promo. Nah, buat teman-teman, biar bisa dikonekin ke N8N, teman-teman, nanti mungkin saya tuin juga deh, copy. Nah, teman-teman, mungkin tampilannya bakal kayak gini. Tampilannya view, nanti teman-teman bisa file, terus bisa salinan aja, buat salinan. Nah, Gitu. sorry Kak, masih kurang nggak kelihatan Kak. Itu Oh, nggak layar. kelihatan. Oh, oke. Sorry, sorry. Hmm, ini udah kelihatan? Udah. Oke, nah kalau teman-teman kan nggak itu tuh, nggak bisa. Di sini ada tulisannya hanya lihat atau kalau bahasa Inggris only view. Di sini bisa klik file, terus klik buat salinan. Gitu. Nanti harusnya file Google Sheets ini nanti masuk ke Google Drive-nya teman-teman. Gitu. Oke, mungkin saya balik lagi ke share ke yang tadi. Bukan yang ini ya. Ini saya tutup dulu aja. Sebentar ya.
Oh, ada pertanyaan. Oh, enggak dari Raihan. Oke. Udah di copy belum teman-teman untuk file Google Sheets-nya? Harusnya udah ya. Oke, udah. Sip. Kita balik ke N8N. Di sini. Terus resource-nya itu adalah sheet within document. Tujuannya adalah kita mau ngambil salah satu sheets dari dokumen Google Sheets tadi. Terus operationnya itu adalah get row. Kita mau ngambil baris per baris informasinya. Nah, di sini, di dokumen ini, kita pilih yang form list. Kemudian di sini choose, nanti harusnya muncul nih, teman-teman, informasi toko gadget center. Mungkin kalau teman-teman filenya yang banyak, teman-teman bisa search juga di sini. Harusnya kalau nggak diubah nama, ada di awal copy of gitu. Tapi di sini karena saya hanya satu, ada informasi toko gadget gitu. Nah, dokumennya udah berhasil, namanya informasi toko gadget center. Terus yang bawah ini sheets-nya kita mau yang mana? Di sini kita bisa cek ada produk sama promo sesuai dengan yang ada di Google Sheets-nya ya teman-teman. Produk sama promo gitu. Nah, di sini kita pilih yang produk. Di sini combination filternya kita boleh abaikan aja. Setelah itu kita save. Save-nya Ctrl S aja, kalau nggak balik di sini ada klik save. Oh, mungkin di sini kan namanya masih default nih, get rows in sheets in Google Sheets. Agak ribet ya. Di sini kalau teman-teman klik lagi, terus di bagian sebelah execute step-nya, kita bisa ganti namanya. Mungkin di sini kita ubah namanya jadi informasi produk. Gitu. Setelah itu bisa langsung kita enter aja. Gitu, teman. Di sini kita udah ada tools namanya informasi produk. Nah, untuk informasi promonya kita sama alurnya. Kita tambahin lagi, klik tools ke Google Sheets, klik. Oke, kita muncul lagi kayak gini. Konfigurasinya juga sama, karena kredensialnya kita udah connect, kita tinggal pakai aja. Terus ini udah sama, get row juga. Dokumennya sama, kita informasi toko gadget center. Bedanya bedanya di sini kita pakai yang promo gitu. Yang bawah kita abaikan, terus mungkin di atas kita ubah namanya informasi promo. Kita enter, udah selesai. Kita Ctrl S aja, terus save. Nah, udah teman-teman. Harusnya si AI Agent ini udah bisa ngambil informasi produk dan informasi promo dari Google Sheets yang udah kita bikin di sini. Gitu. Apakah sampai di sini teman-teman mengikuti atau ada pertanyaan? Oke, mungkin belum ya. Di sini mungkin kita bisa coba nih sekarang, teman-teman. Di sini coba kita execute workflow-nya, klik di sini. Nah, terus kita chat, mungkin di sini saya mau chat nanyain untuk Infinix gitu. Kita coba nanya ya. Kita ke Telegram nanya, lo Kak ada HP Infinix? Enggak ya. Coba Infinix-nya saya ubah jadi Kak Infinix. Kita coba chat, kita balik. Lagi diproses. Oke, ada notif. Oke, terus di gadget kami dia dapat balasan, kami punya beberapa pilihan handphone Infinix yang menarik loh. Oke, mungkin sistem ROM-nya ya. Coba kita tanya. Kita tanya lagi, halo Kak, untuk HP Infin eh, untuk HP Infinix-nya itu ada tipe apa saja? Oh, belum execute workflow. Tapi chat udah kita kirim, kita tinggal klik aja execute workflow. Oke, dia akan proses, terus dia ngecek nih informasi produk. Nah, oh, request.
Sebentar. Oke. Oh, ini kayaknya teksnya kepanjangan sih. Telegramnya nggak bisa nerima teks kepanjangannya. Oke, mungkin di sistem promnya kita ubah. Di bawah mungkin kita tambahin well, balas. Oh, dengan singkat, jelas, dan padat tanpa perlu simbol 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 seperti ini simbol asterisk yang berlebihan. Oke, kita coba copy lagi. Atau enggak bisa teman-teman bisa copy yang bawah aja. Kembali ke N8N-nya, masuk ke agent, terus di paling bawah di sini system message kita bisa tambahin. Nah, gitu. Itu udah ke save, forward and save. Oke, coba kita ulangin ya, execute workflow. Kita tanyain lagi. Kali ini coba kita nanyain yang iPhone, karena iPhone ada 2 di sini ya. Untuk HP iPhone itu ada tipe apa saja? Cek, dia lagi jalan. Koleksi iPhone terbaru, saya akan cek. Mungkin kita execute lagi, kita bilang, boleh Kak. Oh, execute. Oke, dia cek informasi. Oke, ini kenapa ya? Baru hari ini sih. Ini kayaknya sih kemungkinan si Telegramnya lagi ada error sih teman-teman. Bad request. Oh, ini masih banyak bintangnya ya. Sebentar. Oh, kita tambahin aja. Saya coba lagi. Flow. Oh, ini kayaknya chat dari Telegramnya ini. Bad request. Tapi kalau teman-teman lihat, dia tadi udah ngecek ke informasi produknya ya. Coba sekarang kita informasi promonya. Kalau promo ada apa saja, Kak? Oh, lupa saya execute. Pokoknya udah masuk. Dia cek promo. Oh, ini malah terkirim nih. Oke, langsung diinfoin nih. Wah, pas banget nih, Kak. Banyak promo nih. Nah, gratis power bank 1000 mAh. Coba kita cek ya, bener apa enggak. Promonya bener, teman-teman. Promo 1000 mAh, terus produknya itu Samsung, Samsung Galaxy A15. Ya, bener. Oke, berlakunya 15 September selagi stok powerbank masih ada. Oke, bener nih teman-teman. Gitu kira-kira. Oke, gimana so far? Apakah teman-teman mengikuti atau ada pertanyaan?
Oke, sambil itu, oke ada chat. Oh, Rehan ya, jika ada pertanyaan. Oke, thank you Rehan. Oke, mungkin saya masih penasaran nih kenapa untuk yang produknya nggak terkirim ya. Sambil kita activate aja, sambil coba. Kita activate, kita chat. Sorry. Oke. Oh iya teman-teman. Kalau misalnya kita udah selesai nih, ini workflow-nya udah selesai teman-teman, kita bisa klik activate, aktif di sini. Nah, kalau kita klik aktif, kita nggak perlu lagi manual kayak tadi, execute workflow satu-satu, biar kita nerima chatnya. Tadi saya manual satu-satu, biar kita tahu nih prosesnya itu udah bener apa belum, gitu. Udah jalan dengan sesuai apa belum, gitu. Tadi kan ada, kalau teman-teman sempat lihat, ada yang ngecek AI agent-nya, terus dia ke Google Gemini, terus ke informasi produk, gitu. Nah, kalau kita udah klik aktif, ini kita udah bisa bikin si AI agent-nya standby 24 jam gitu teman-teman. Nah, contohnya tadi saya chat Haika, nggak perlu klik execute workflow, dia udah langsung bales. Terus di sini langsung balas otomatis, saya mau Xiaomi dong Kak, ada nggak yang bagus? Gitu. Nggak ada balasan ya? Oke, kalau nggak ada balasan seperti ini, mungkin si API Telegramnya ya teman-teman mungkin agak lama. Coba kalau misalnya nggak ada balasan karena di sini nggak muncul error karena udah kita klik aktif, di sini kita ada tombol executions. Kita bisa klik. Nah, nanti bisa muncul, oh ternyata barusan 11.32 ada error nih di send message-nya gitu. Nah, sama masih sama untuk errornya sebenarnya si AI agent-nya udah munculin nih outputnya. Mungkin ini terlalu panjang kali ya gitu, atau enggak si Telegramnya nggak bisa ngirim yang banyak bintang-bintangnya seperti ini gitu. Tapi kalau kita coba tanya promo ya, untuk promo Samsung ada nggak Kak? Gitu. Nah, langsung dibalas nih. Kalau kita cek di banyak execution, udah refresh. Nah, dia ada sukses di sini. Nah, kita bisa cek kita nerimanya apa. Tadi kita nanya itu untuk promo Samsung ada nggak Kak? Gitu. Terus si agentnya terima. Terus dia outputnya apa, dan dia ngirim chat itu tentu saja ada Kak. Nah, sesuai nih teman-teman gitu. Gimana Kak, ada promo Samsung yang menarik minat Kak gitu. Mau saya bantu proses pembeliannya gitu kira-kira teman-teman. Gitu. Sampai di sini. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Harusnya untuk workshop kita hari ini materinya sudah cukup sampai di sini ya teman-teman. Kita udah bisa koneksiin ke Telegram, terus kita bisa bikin AI agent dengan pakai Google Gemini AI. Terus kita juga udah coba belajar buat memahami sistem prompt-nya seperti apa kira-kira. Kemudian kita juga udah bisa connect ke Google Sheets untuk dapetin informasi promo dan informasi produknya, teman-teman. Jadi misalnya kalau kita mau update produk, tinggal misalnya kita nanya nih, kita Infinix Note 40 Pro ini kita isi dengan 0, terus kita coba tanyakan ke CS-nya, kita nanya, Kak, untuk apakah ada stok? Tuh. Oh, dia bilangnya ada ya, mungkin belum update nih. Ada 8 unit, oh iya, belum ke save artinya. Tadi harusnya 8 nih, tapi belum ke save gitu. Coba kalau kita nanya iPhone, kalau iPhone ada stok, Kak? Nah, iya, mohon maaf sekali, Kak. Setelah saya cek, saat ini stoknya sedang habis. Nah, tapi di sini si AI agent-nya pinter nih, teman-teman.
dia bisa langsung ngecek iPhone sejenisnya. Mereka seakan-akan bisa mikir dan cek ketersediaan iPhone lainnya. Di sini dia nambah balasan, namun kami ada iPhone 13 yang ready dengan harga promo, diskon 500.000 gitu, teman-teman. Jadi kurang lebih untuk eh, materi workshop hari ini sudah selesai sih, teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, atau buat teman-teman yang mau untuk story IG, buat dapetin giveaway-nya boleh banget ya, teman-teman. Boleh upload story-nya sekarang. Mungkin saya tunggu untuk kita sesi tanya jawab ya, teman-teman. Mungkin saya nunggu 2 sampai 3 menit, atau ada yang bertanya, atau ada yang masih bingung, atau bisa di luar materi workshop juga, atau yang teman-teman kepikiran terkait AI agent itu ke depannya gimana sih, atau masih bisa connect ke yang lain nggak sih gitu. Atau teman-teman ada yang penasaran di luar dari materi hari ini, silakan banget. Mungkin saya tunggu sampai 11.39 ya, teman-teman. Saya kasih mungkin waktu 2 menit sebelum kita ada beberapa informasi tambahan dari tim literasi AI. Oke, sambil saya izin untuk minum sebentar. Oke, mungkin buat teman-teman juga, kalau yang tadi kan banyak deh yang reaction atau lanjut, kira-kira gimana nih teman-teman? Boleh kasih reactionnya nggak? Kira-kira workshop hari ini tuh eh, menarik nggak sih, atau bikin teman-teman makin penasaran nggak sih, atau mungkin juga teman-teman tambah amazed nih sama AI dan mau belajar lebih dalam. Oke, Muhammad Rian ya. Thank you. Oke, Mas Raihan. Oke, yang lain gimana? Oke, sip. Oke, mungkin kalau begitu saya akhiri untuk materi workshopnya ya, teman-teman. Semoga teman-teman di sini dapat hal yang baru, bisa bermanfaat buat teman-teman, mau itu buat skill AI-nya bisa dipakai untuk freelance, atau teman-teman yang kepikiran buat topik tesis atau topik skripsinya, teman-teman. Tapi sebelum itu, saya mau infokan dulu terkait soft opening. Oke, sebentar saya share screen ya. Jadi ada informasi dari tim literasi AI, itu soft opening untuk komunitasnya, teman-teman. Nah, selain workshop hari ini tuh ada kabar menarik juga nih, teman-teman, dari literasi AI. Bersamaan dengan acara ini, kita secara resmi meluncurkan komunitas literasi AI di Discord. Nah, kenapa penting? Karena belajar AI itu lebih gampang kalau bareng-bareng. Di komunitas ini, teman-teman bakal dapet lingkungan yang suportif dan terbuka untuk semua level, baik itu level pemula maupun yang udah jago, atau teman-teman yang udah pernah nyobain gitu tools-tools AI gitu. Kemudian ada akses ke tutorial, prompt, dan template lainnya yang siap pakai, mungkin buat kerja, bikin konten, atau bahkan buat freelance dan ide skripsi ya, teman-teman. Dan yang paling penting, kita di sini harapannya komunitas ini
kita bisa kolaborasi dengan teman-teman satu visi, jadi kita nggak akan belajar sendiri gitu. Dan yang paling penting komunitas ini gratis, terbuka buat semua mahasiswa yang mau naik level di era AI ini. Jadi bisa langsung aja scan QR code-nya yang ada di layar, atau klik link atau search link-nya di s.id/discord literasi AI untuk join. Nah, mulai hari ini kita bukan cuma belajar AI lewat workshop, tapi juga punya rumah bareng nih untuk upskill AI bareng komunitas literasi AI, teman-teman. Gitu. Dan ada tambahan informasi dari literasi AI, satu lagi dari tim, itu ada promo video AI influencer, teman-teman. Nah, selain komunitas, tim literasi AI juga menyiapkan sesuatu yang lebih praktis untuk mendukung upgrade skillnya AI teman-teman. Buat yang tertarik di dunia konten atau influencer, tapi mungkin teman-teman nggak pede ya tampil di depan kamera, mungkin sambil Rehan boleh siapin nggak video contoh si AI yang dibikin dari ebook. Mungkin sambil saya jelasin ya. Nanti di Oke. akhir share screen aja. Oke. Nah, ebook ini tuh akan kasih teman-teman step by step gimana bikin video influencer pakai AI. Mulai dari bikin karakternya. Jadi kita nggak upload foto, upload gambar kita, tapi kita bisa upload gambar kita. Di sini tutorialnya itu kita ngetik prompt, teks, nanti bakal jadi image atau foto wajah influencernya atau artisnya. Terus kita bisa bikin suaranya dan kita bisa arahin sesuai arahan kita. Si influencernya mau geraknya seperti apa, mau ngomongnya seperti apa. Nah, harga normalnya itu hampir 170.000, tapi khusus untuk peserta workshop hari ini, karena berkolaborasi dengan UNP, dari tim literasi AI, memberikan diskon hanya 38.900 gitu, teman-teman. Jadi benar-benar kesempatan langka banget buat mulai praktek nyata dari skill AI yang barusan kita pelajarin juga ya teman-teman. Jadi selain kita bisa bikin AI agent, kita juga bisa bikin konten pakai AI dan hasilnya itu real banget teman-teman. Nah teman-teman yang mungkin tertarik bisa scan QR atau akses di link yang saya tampilkan di bawah gitu. Mungkin itu cukup dari saya. Sekarang saya kembalikan lagi ke Rehan ya. Mungkin dari Rehan bisa share dulu untuk video hasil AI-nya, dan untuk Oke. penutupannya sekalian untuk informasi terkait from feedback ya Rehan. Thank you Rehan. Oke, saya share dulu mungkin contoh hasil AI influencernya. Halo guys, percaya nggak kalau video ini hasil AI gratis? Nggak perlu kamera dan lighting ribet, kamu bisa bikin video kayak gini. Aku udah siapin ebook tutorialnya. Kalau mau, langsung klik link di bawah ya. Oke, ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi dalam tutorial itu eh, kita mengenerate gambar dari AI-nya menjadi gambar orang seperti ini. Setelah itu kita menggunakan AI juga untuk mengenerate gambar itu menjadi video dan bisa eh, mengeluarkan suara juga begitu. Atau bisa juga teman-teman bisa menggunakan foto teman-teman, dan bisa di-generate jadi video juga begitu. Oke. Mungkin eh, dengan ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara workshop AI Agent Customer Service kita. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ada Bapak Wiki Levandri dan segenap jajaran Universitas Negeri Padang atas dukungan penuhnya. Lalu juga ada Bapak Dr. Asep Sujana Wahyuri yang mungkin saat ini belum bisa hadir, dan juga seluruh tim literasi AI dan panitia yang telah bekerja keras di balik layar. Dan yang terpenting, terima kasih untuk Anda, seluruh peserta, yang telah berpartisipasi dengan sangat antusias dari awal hingga akhir. Mungkin untuk keberlangsungan dan kelancaran acara kami selanjutnya, mungkin kami ingin memberikan Anda form feedback untuk kelangsungan atau kelancaran kami di acara selanjutnya.
Mungkin untuk form feedbacknya bisa saya kirimkan di chat box dan teman-teman bisa akses itu akses formnya di situ semua ya kan teman-teman. Untuk sertifikatnya juga akan kami kirimkan eh, setelah form feedback ini diisi oleh teman-teman ya. Mungkin di malam malam ini atau H+1 setelah hari ini. Mungkin besok gitu. Bisa diisi dulu teman-teman form feedbacknya. Jika sudah mungkin bisa reaction lagi teman-teman. Jadi form feedback ini sebagai acuan kita untuk membuat sertifikat untuk teman-teman semua juga. Oke, saya tunggu sampai jam 11.48 ya teman-teman untuk mengisi form feedbacknya. Mungkin sebagai tambahan, jangan lupa teman-teman kalau mau upload IG Story untuk menangin giveaway-nya boleh banget ya teman-teman ya. Mungkin juga dari tim literasi AI katanya ada info tambahan pemenang. Jadi nanti untuk pemenangnya itu bakal diinfoin H+2 karena kan untuk Instagram Story itu 24 jam ya teman-teman ya. Takutnya ada yang udah baru post 1 jam langsung dihapus gitu. Tuh. Jadi nanti bakal langsung diinfokan H+2 ke orangnya melalui DM ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sebelum jam 12 ini mungkin bisa upload aja story tag literasi AI dan kasih mungkin feedback atau testimoninya teman-teman gitu. Oke, sudah 11.48 teman-teman. Mungkin boleh reaction yang udah isi formnya. Oke, Mas Rian Septiawan sudah. Oke, Mas Ahmad Rafli juga sudah. Oke, oke, Mbak Satriani juga udah. Pak Mas Saftrian, Mbak Syarah. Oke, oke, mungkin dari kami eh, untuk workshop kali ini sampai sini saja teman-teman ya. Atas perhatiannya terima kasih. Kalau jika ada kesalahan kata, mungkin mohon dimaafkan. Jadi sampai berjumpa di workshop selanjutnya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Wiki. Terima kasih Pak Wiki. Makasih Mas, makasih.